Kabut belum juga menghilang ketika Khalis terbangun dari pingsannya di depan reruntuhan masjid. Suara azan subuh yang tadi menggema kini berganti dengan kesunyian pekat. Burung-burung belum kembali dan hutan di sekelilingnya seperti membeku dalam diam. Ia meraba tanah di bawahnya, dingin, lembab, dan berbau besi karat. Khalis bangkit dengan tubuh gemetar. Reruntuhan masjid di depannya kini tampak benar-benar tua, seperti bangunan yang telah lama ditinggalkan. Padahal semalam, dinding-dindingnya masih berdiri kokoh. Kubah yang semula berkilau kini hanya tersisa potongan besi berkarat, tertutup lumut. Di serambi, batu-batu berserakan, seolah dirubuhkan oleh waktu. Ia berjalan perlahan, masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Di tengah reruntuhan itu, ia menemukan sebuah cangkul tua tertancap di tanah, dengan sisa kain putih melilit gagangnya, seperti milik para santri yang semalam bekerja bersamanya. Tangannya bergetar ketika menyentuh kain itu, dan dari balik reruntuhan, tiba-tiba terdengar desahan panjang, pelan namun berat, seperti seseorang menarik nafas di dekat telinganya. "Kau kembali, Khalis." Suara itu lirih tapi jelas. Ia menoleh, dan di antara kabut muncul sosok berjubah hitam, pengawas tanah yang dilihatnya malam sebelumnya. Kini wajahnya tampak lebih jelas, kulitnya pucat, matanya kosong, dan dari jubahnya menetes cairan hitam pekat seperti lumpur rawa. "Siapa kau?" tanya Khalis dengan suara gemetar. Sosok itu melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. "Aku penjaga batas," jawabnya. "Tempat ini bukan untuk orang hidup, tapi kau sudah mencampur keringatmu di tanah kami, dan itu membuat batas menjadi kabur." Khalis mundur selangkah. "Aku hanya membantu membangun masjid. Aku tak tahu apa-apa." "Masjid?" Pengawas tanah itu tersenyum miring. "Yang kau bantu bangun bukan masjid dunia. Itu rumah mereka yang menuntu ampunan." Santri-santri itu sudah lama mati, Khalis, dan mereka belum bisa pergi karena ibadah mereka tak sempat selesai. Tubuh Khalis rasa membeku. Ia mengingat jelas bagaimana santri-santri itu bekerja tanpa lelah, tanpa haus, tanpa keluh, dan bagaimana tak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Semua potongan kejadian mendadak terasa masuk akal, tapi juga menakutkan. "Tapi bagaimana aku bisa melihat mereka?" "Karena hatimu bersih," jawab sosok itu tenang. "Tapi justru itu bahaya. Mereka bisa menarikmu ke dunia mereka, dunia yang tak mengenal siang, tempat di mana zikir tak pernah berhenti, tapi waktu tak berjalan." Tiba-tiba, dari arah reruntuhan terdengar suara tembok runtuh. Dari celah dinding yang pecah, cahaya kuning merembas keluar, dan dari dalamnya muncul bayangan para santri. Wajah mereka pucat, matanya redup, tapi senyum mereka sama lembutnya seperti dulu. Ustadz Salman melangkah di antara mereka. Tangannya masih memegang tasbih. "Khalis," suaranya tenang tapi bergema. "Kami butuh engkau untuk menyempurnakan masjid ini. Batu terakhir belum dipasang." Khalis mundur lagi. "Tapi masjidnya sudah hancur." "Bagi kalian iya, bagi kami belum." Kabut mulai berputar di sekitar mereka. Di antara kabut itu, muncul bayangan masjid megah seperti malam pertama Khalis datang. Hanya kali ini, menara-menara menjulang tinggi ke langit hitam, dan suara azan terdengar serentak dari setiap arah. Azan itu indah, tapi semakin lama semakin berubah menjadi rintihan. Pengawas tanah menatap Khalis tajam. "Jika kau ikut mereka, kau tak akan kembali. Tapi jika kau menolak, mereka akan marah." Hening. Angin berhenti. Semua terasa menunggu keputusan Khalis. Ia menggenggam tasbih yang diberikan Ustadz Salman semalam, tapi kini warnanya berubah menjadi kehitaman, dingin seperti batu nisan. "Maafkan aku," bisiknya pelan. "Aku harus kembali." Namun sebelum ia sempat bergerak, Ustadz Salman mengangkat tangannya. Suara keras menggema dari langit, dan tanah di bawah Khalis terbelah, memperlihatkan lubang hitam seperti sumur tanpa dasar. Dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat mencoba menariknya. Khalis menjerit, berusaha berpegangan pada akar pohon di tepi lubang. Pengawas tanah melangkah maju, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan seketika tangan-tangan itu mundur.
Suara azan berhenti mendadak, menyisakan kesunyian yang menusuk telinga. "Pergilah," ucapnya pelan, sebelum fajar menutup jalan keluar. Dengan seluruh sisa tenaganya, Khalis berlari menembus hutan. Ia tak menoleh ke belakang, hanya mendengar gema langkah-langkah lembut para santri mengejarnya dari jauh, bersenandung sholawat yang kini terdengar seperti ratapan. Setelah entah berapa lama, ia melihat cahaya di depan, sungai. Ia melompat ke atas rakitnya dan mendayung sekuat tenaga. Dari kejauhan ia sempat menoleh dan melihat masjid megah itu perlahan tenggelam dalam kabut, seolah menghilang ke dalam bumi. Sesampainya di rumah, Khalis disambut Pak Hadi yang pucat pasi. "Kamu kemana semalam?" serunya panik. "Orang-orang mencarimu sejak kemarin sore." "Kemarin sore?" Khalis terpaku. "Aku cuma pergi beberapa jam." Pak Hadi menatapnya ngeri. "Nak, kamu sudah hilang 2 hari 2 malam." Khalis menatap sungai di belakang rumah. Airnya tenang memantulkan langit pagi. Tapi dalam pantulan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan para santri berdiri di seberang sungai, tersenyum melambai perlahan, sebelum kabut kembali menelan mereka. Malam berikutnya, langit rantau malam tampak jernih, tapi udara terasa ganjil. Tak ada jangkrik bersuara, tak ada angin yang bergerak. Hanya keheningan yang seperti menunggu sesuatu. Di dalam rumah panggungnya, Khalis duduk di tikar dengan tubuh bergetar, menatap jendela yang terbuka sedikit. Ia belum bisa tidur sejak kembali dari hutan 2 hari lalu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan santri-santri itu muncul. Berdiri di seberang sungai, membawa cangkul dan batu bata, tersenyum lembut sambil berzikir dalam suara yang menggema. Pak Hadi menyuruhnya banyak berzikir dan tidak keluar rumah malam-malam. Tapi rasa penasaran yang menekan dadanya jauh lebih besar dari rasa takut. Ia ingin tahu kenapa namanya disebut dalam azan yang entah datang dari mana. Sekitar pukul 12 malam, suara itu kembali terdengar. Lembut di awal, tapi semakin lama semakin jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu indah, jernih, tapi menggema dari segala arah. Suara yang seolah bukan datang dari langit, melainkan dari dalam tanah. Khalis menatap Pak Hadi yang sedang tidur di kamar sebelah. Ia tak tega membangunkannya. Perlahan ia membuka pintu depan dan melangkah keluar. Di luar, udara dingin menyambutnya bersama kabut tipis yang menyelimuti tanah. Suara azan semakin kuat. Dari arah sungai, terlihat cahaya keemasan yang bergoyang, seperti dari pelita yang mengambang di udara. Hatinya berdebar. Ia berjalan mendekat mengikuti suara itu. Setiap langkah terasa ringan, seolah ada kekuatan lembut yang menuntunnya. Begitu sampai di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di seberang sungai, berdiri masjid megah itu lagi, utuh, bersinar dan hidup. Cahaya bulan menyentuh kubahnya yang berwarna emas pucat, dan di serambinya, para santri berdiri berjajar rapi. Di antara mereka, Ustadz Salman melangkah maju, mengangkat tangan dan berkata pelan tapi jelas, "Khalis, masjid sudah selesai. Kami menunggumu untuk azan pertama." Jantung Khalis berdegup keras. Ia menatap air sungai yang tenang, lalu ke arah masjid yang tampak nyata. Semua tampak begitu jelas, begitu indah, hingga sulit percaya kalau itu hanya ilusi. "Tidak mungkin," gumamnya. "Kalian sudah mati?" Potong Ustadz Salman dengan senyum tenang. "Bagi kami, hidup dan mati hanya 2 sisi dari satu cahaya. Dan kau, Khalis, sudah pernah menginjak sisi kami."
Suara azan kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari mereka. Suara itu datang dari dalam dada Khalis sendiri, entah bagaimana. Ia merasakan getaran di dadanya, dan tanpa sadar bibirnya ikut melafalkan lafaz azan dengan suara yang tak seperti suaranya sendiri. Dalam, bergema, dan terasa menembus udara. Saat azan terakhir keluar dari mulutnya, air sungai di depannya bergelombang halus, seperti hidup. Dari permukaannya muncul pantulan dirinya, tapi pantulan itu tersenyum. Bukan wajahnya yang ketakutan, melainkan wajah lain yang tenang, penuh cahaya. Tiba-tiba, dari dalam kabut muncul pengawas tanah. Sosok tinggi berjubah hitam itu berdiri di tengah sungai. Air tak membasahi tubuhnya. Suaranya menggema keras. "Berhenti, Khalis! Kau memanggil mereka terlalu dalam. Dunia mereka sudah terbuka." Tapi terlambat. Suara azan terakhir bergaung panjang membuat seluruh hutan bergetar. Pohon-pohon bergoyang, tanah berdenyut, dan dari balik kabut muncul ratusan cahaya kuning kecil seperti lentera melayang di udara. Cahaya-cahaya itu mendekat, dan ketika tiba di tepian sungai, bentuknya berubah menjadi bayangan manusia. Itu mereka, para santri. Wajah-wajah pucat yang pernah ia bantu bekerja, kini melangkah perlahan ke arah dunia manusia. Tapi mata mereka kosong, seperti berjalan dalam mimpi. "Jangan biarkan mereka menyeberang," teriak pengawas tanah. "Kalau mereka lewat, batas dua dunia akan hilang." Tapi terlambat. Suara azan terakhir bergaung panjang membuat seluruh hutan bergetar. Pohon-pohon bergoyang, tanah berdenyut, dan dari balik kabut muncul ratusan cahaya kuning kecil seperti lentera melayang di udara. Cahaya-cahaya itu mendekat, dan ketika tiba di tepian sungai, bentuknya berubah menjadi bayangan manusia. Itu mereka, para santri. Wajah-wajah pucat yang pernah ia bantu bekerja, kini melangkah perlahan ke arah dunia manusia. Tapi mata mereka kosong, seperti berjalan dalam mimpi. "Jangan biarkan mereka menyeberang!" teriak pengawas tanah. "Kalau mereka lewat, batas dua dunia akan hilang." Khalis ingin mundur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Tanah di bawahnya seperti menahan, dan sungai yang memisahkan dua dunia kini perlahan mengering, berubah menjadi jalan tanah lembab. Di ujung jalan itu, Masjid Bunyan bersinar terang, sementara suara azan berganti menjadi zikir panjang yang berirama cepat, seperti nyanyian perang. "Ustadz Salman, aku tidak bisa. Aku manusia." "Tapi hatimu sudah di sisi kami. Kau yang memanggil kami, Khalis. Kau yang menyempurnakan doa kami." Suara zikir semakin keras, dan Khalis merasakan matanya berat. Dunia di sekitarnya mulai buram. Ketika ia mencoba melihat ke arah masjid, sosok-sosok santri mulai menyeberangi jalan tanah yang menggantikan sungai. Tapi anehnya, ketika mereka berjalan, tubuh mereka menembus udara seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Pengawas tanah mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Cahaya hitam menyembur keluar dan menghantam tanah di antara mereka, membuat bumi terbelah dua. Suara gemuruh menggoncangkan hutan, dan seketika semua cahaya kuning itu padam. Khalis terlempar ke belakang, tubuhnya jatuh ke tanah berlumpur di tepi rumahnya sendiri. Ia terengah-mengah, sementara kabut di depan mulai surut perlahan. Sungai itu kembali mengalir seperti semula, tenang, tanpa bekas. Tapi suara azan itu masih terdengar, sayup-sayup, seolah dari balik bumi. Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
Dan di antara gema itu, terdengar bisikan lirih yang membuat darahnya membeku. "Terima kasih, Kholis. Masjid kami telah sempurna." Kholis menatap air, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan Ustadz Salman tersenyum di bawah permukaan sungai sebelum lenyap di telan arus. Malam itu, Pak Hadi menemukan Kholis duduk diam di tepi sungai. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap air dengan pandangan hampa. Di tangannya masih bergenggam tasbih hitam yang kini mulai memancarkan cahaya samar, seperti bara kecil yang belum padam. Malam itu, langit di atas pesantren begitu jernih. Bulan purnama menggantung sempurna, memantulkan cahaya ke dinding masjid baru yang sudah berdiri megah di tengah kompleks. Kholis menatap bangunan itu dengan perasaan haru dan bangga. Semua jerih payahnya bersama para santri bunian kini terwujud. Kubah perak memantulkan cahaya bulan, sementara ukiran kaligrafi di mihrab tampak begitu indah, seakan diukir oleh tangan malaikat. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati Kholis. Sejak masjid itu berdiri 2 hari lalu, tak ada satupun warga yang berani mengumandangkan azan di dalamnya. Entah kenapa, setiap kali azan mau dikumandangkan, mik masjid tiba-tiba mati, ujar Pak Ustadz sambil mengelus janggutnya. Tapi kalau tengah malam, ada yang azan sendiri. Kholis terdiam. Ia tahu apa maksud Pak Ustadz. Ia juga pernah mendengar azan itu. Suaranya merdu, tenang, tapi terasa jauh, seolah datang dari masa lalu. Yang lebih aneh, azan itu tak terdengar dari pengeras suara, melainkan dari dalam dinding masjid. Malam pertama kali mendengar, Kholis sampai keluar kamar, berdiri di halaman sambil memejamkan mata, mencoba memastikan arah suara itu. Ketika diperhatikan, suara itu seperti berasal dari bawah lantai mihrab. Ia sempat berpikir itu hanya halusinasinya, atau mungkin gema dari kampung seberang sungai. Tapi semakin ia dengar, semakin yakin azan itu bukan suara manusia biasa. Nada dan lengkungannya terlalu sempurna, seolah diucapkan oleh suara yang tidak mengenal lelah, tidak pernah salah. Malam berikutnya, Kholis memutuskan untuk berjaga di dalam masjid. Ia membawa senter kecil, sajadah, dan kitab. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin merayap pelan dari sela-sela jendela. Lampu masjid padam, bukan karena listrik mati, tapi karena seolah sengaja dimatikan oleh sesuatu. Hanya cahaya bulan yang menembus kisi-kisi jendela, memantulkan bayangan ke dinding putih yang kini tampak pucat. Lalu, suara itu muncul lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembut, dalam, dan menggema panjang. Kholis tertegun. Ia menunduk tapi merinding seluruh tubuhnya. Suara itu tak datang dari pengeras suara. Ia datang dari bawah tempat ia duduk. Dengan langkah perlahan, Kholis mendekat ke arah mihrab. Suara azan makin jelas, makin nyata. Saat ia jongkok dan menempelkan telinga ke lantai, darahnya seolah berhenti mengalir. Di bawah lantai itu, ia mendengar bukan hanya satu suara, tapi banyak, puluhan, mungkin ratusan orang sedang melantunkan azan secara bersahutan, seperti jamaah dalam dunia lain. Kholis mundur dengan napas tercekat. Lantai di bawahnya tiba-tiba bergetar halus, seperti ada langkah kaki berjalan di bawah tanah. Ia buru-buru membaca ayat kursi, tapi suara-suara itu tak berhenti. Justru kini terdengar seperti ada yang sedang iqomah. Qad qamatis shalah. Suara itu merdu, tapi menimbulkan getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Kholis melonjak dan memutar tubuhnya cepat. Di belakangnya berdiri Arif, santri bunian yang dulu pertama kali ia temui di hutan. Tapi malam itu, wajah Arif tampak pucat.
matanya memancarkan cahaya kehijauan. "Jangan takut, Khalis," ucapnya lembut. "Mereka bukan ingin menakuti. Mereka hanya melanjutkan azan yang pernah terhenti ratusan tahun lalu." Khalis menelan ludah. "Siapa mereka?" tanyanya pelan. Arif tersenyum samar. "Para penjaga masjid lama. Masjid ini dibangun di atas tempat mereka dahulu beribadah. Kau membantu membangunnya kembali. Jadi mereka datang untuk menyempurnakan panggilan yang dulu tak sempat mereka kumandangkan." Dari bawah lantai, gema tasbih terdengar beriringan dengan langkah kaki. Wangi bunga kenanga perlahan memenuhi ruangan. Arif menunduk hormat ke arah mihrab, lalu menatap Khalis. Setelah malam ini, suara itu tak akan terdengar lagi, karena azan mereka telah sempurna. Tepat saat azan mencapai kalimat terakhir, lantai masjid bergetar ringan. Cahaya putih lembut keluar dari sela ubin, lalu menghilang seiring gema suara terakhir. "La ilaha illallah." Hening. Benar-benar hening. Khalis masih berdiri di tempat itu. Matanya berkaca-kaca. Arif perlahan melangkah mundur menuju pintu. Tubuhnya semakin samar diselimuti cahaya. "Terima kasih, Khalis," bisiknya. "Kau bantu kami menyempurnakan rumah Allah." Saat fajar tiba, Khalis masih terduduk di tempat yang sama. Masjid tampak biasa, tak ada tanda apapun yang aneh. Tapi sejak hari itu, setiap azan dikumandangkan oleh manusia, suara di dalam masjid bergema merdu dan jernih, seolah masih ada mereka yang ikut berseru di alam lain. Di luar masjid, Khalis menatap ke langit yang perlahan memerah. Ia tahu, malam itu bukan mimpi. Ia sudah membantu dua dunia, dunia manusia dan dunia bunian, membangun rumah suci yang menghubungkan mereka keduanya dengan damai. Fajar mulai naik dari balik pepohonan. Cahaya matahari pertama menembus jendela masjid baru yang kini berdiri sempurna, seperti tak pernah disentuh hal mistis semalam. Burung-burung berkicau riang dan angin membawa aroma tanah basah bercampur wangi kenanga yang samar. Aroma yang selalu mengingatkan Khalis pada malam itu. Ia duduk lama di tangga masjid, menatap jauh ke arah hutan di seberang sungai. Tempat di mana semuanya bermula. Tempat ia pertama kali bertemu para santri bunian. Ia memejamkan mata, mengingat satu demi satu wajah mereka, terutama Arif, yang terakhir kali ia lihat perlahan menghilang dalam cahaya putih. Ada rindu yang aneh, campuran antara kehilangan dan ketenangan. Pagi itu, warga kampung datang ramai-ramai. Mereka kagum dengan masjid baru yang tampak jauh lebih indah dari yang pernah direncanakan. Kubahnya berkilau seperti perak, dindingnya bersih seolah baru dicat setiap hari, dan karpet di dalamnya harum seperti baru diganti. Padahal, menurut warga, tidak ada satupun dari mereka yang sempat menyelesaikan pekerjaan di malam sebelumnya. "Khalis, siapa yang bantu kamu malam itu?" tanya Pak Ustadz sambil menepuk bahunya. "Aku lihat bekas pijakan kaki banyak sekali di halaman, tapi tak ada seorang pun yang mengaku datang." Khalis hanya tersenyum tipis. "Mungkin para santri dari kampung seberang," jawabnya pelan, menahan sesuatu di dalam dada. Ia tahu, kampung seberang yang ia maksud sudah lama tak berpenghuni. Hari demi hari berlalu. Masjid itu kini selalu ramai oleh jamaah. Setiap azan dikumandangkan, gema suaranya terdengar indah, seolah ada suara lain yang menyahut dari dinding dan kubah. Para warga merasa damai setiap kali sholat di sana, dan banyak yang berkata mereka sering mencium aroma bunga saat malam tiba. Namun, ada hal yang mulai terasa aneh bagi Khalis. Setiap malam Jumat, tepat pukul 12, ia selalu melihat cahaya samar dari arah mihrab. Dari kejauhan, tampak seperti bayangan seseorang sedang berdiri menunduk dalam sholat panjang. Suara tasbih halus terdengar, lalu menghilang menjelang subuh. Suatu malam, Khalis memberanikan diri untuk menghampiri. Ia masuk ke masjid dengan langkah pelan,
menyalakan satu lampu kecil di dekat tiang tengah. Dan di sana, di depan mihrab, ia melihat Arif. Santri Bunyan itu sedang sujud, mengenakan baju putih bersih. Wajahnya tenang, tapi matanya mencarkan cahaya seperti bintang. "Arif," bisik Kholis hampir tanpa suara. Arif menoleh perlahan, tersenyum lembut. "Kau tak usah takut. Aku hanya datang setiap Jumat untuk memastikan tempat ini tetap suci. Kami tak bisa kembali ke dunia kalian sepenuhnya, tapi kami tetap menjaga." Sebelum Kholis sempat menjawab, tubuh Arif mulai memudar, menjadi cahaya lembut yang menembus ubin, menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya wangi bunga kenanga, menenangkan hati siapapun yang menciumnya. Sejak malam itu, Kholis tak lagi takut. Ia justru merasa memiliki dua rumah. Satu di dunia manusia, satu di dunia yang tak kasat mata. Masjid itu menjadi penghubung, tempat di mana manusia dan Bunyan bisa bersama-sama memuji kebesaran Tuhan dalam damai. Namun, satu hal berubah selamanya. Kholis kini sering melihat hal-hal yang orang lain tak bisa lihat. Di setiap keramaian, ia kadang melihat sosok berpakaian putih yang duduk di pojok, ikut berzikir dalam diam. Kadang ia mendengar azan di waktu yang tak seharusnya, lembut, mengingatkan bahwa batas antara dunia mereka dan dunia manusia kini sudah menipis. Suatu sore, saat matahari tenggelam, Kholis duduk di tangga masjid sambil tersenyum. Seorang anak kecil mendekat, bertanya polos, "Kak, kenapa masjid ini selalu wangi bunga, padahal nggak ada yang tabur?" Kholis menatap langit jingga dan menjawab pelan, "Karena yang menjaga masjid ini bukan cuma manusia." Di balik pepohonan, angin bertiup lembut. Suara tasbih terdengar samar, lalu lenyap bersama cahaya senja. Masjid itu berdiri hingga kini, tak pernah kotor, tak pernah rusak, dan selalu ramai meski tak ada yang tahu siapa saja yang benar-benar datang untuk beribadah di dalamnya. Dan setiap azan berkumandang, sebagian warga masih berkata, "Suara itu seperti dari masa lalu."